menguasai teknik interaksi, muncul satu pertanyaan kritis. Bagaimana kita tahu semua usaha ini benar-benar menghasilkan uang? Selamat datang di materi kedua. Di sini, kita akan membedah metode pengukuran efektivitas pemasaran media sosial secara ilmiah. Kita tidak lagi hanya bicara soal angka engagement seperti like atau share yang seringkali hanya menjadi metrik harga diri. Fokus kita akan bergeser pada metrik yang jauh lebih substansial, yaitu bagaimana interaksi digital tersebut secara nyata berdampak pada revenue dan profit bisnis Anda. Karena pada akhirnya, pemasaran yang sukses adalah pemasaran yang nyambung hingga ke angka penjualan. Dalam dunia media sosial, sangat mudah bagi kita untuk merasa sukses hanya karena melihat angka yang besar. Tapi mari kita jujur, banyak bisnis sebenarnya sedang terjebak dalam apa yang kita sebut sebagai vanity metrics. Likes yang tinggi, jumlah followers yang terus bertambah, atau jutaan views memang terlihat sangat bagus di profil Anda. Namun, apa artinya semua itu jika realita bisnisnya berkata lain? Seringkali, di balik angka-angka gemerlap itu, penjualan justru tidak naik, profit tidak berubah, atau bahkan ROAS atau hasil pengembalian biaya iklan Anda justru negatif. Kita harus berhenti mengejar angka yang hanya memanjakan ego dan mulai fokus pada satu-satunya indikator yang benar-benar menentukan keberlangsungan bisnis. Apakah kampanye ini berhasil membawa uang masuk ke kas perusahaan? Untuk menghindari jebakan metrik harga diri tadi, kita harus memegang satu prinsip utama. Media sosial bukanlah tujuan akhir dari bisnis kita. Media sosial adalah alat untuk menghasilkan revenue. Prinsip inilah yang harus menjadi landasan setiap kali Anda mengambil keputusan, mengukur, atau mengevaluasi kampanye di media sosial. Kita harus berani bertanya, apakah konten ini hanya akan membuat kita populer atau benar-benar mendatangkan profit? Sebab, jika metrik yang kita pantau setiap hari tidak berujung pada data penjualan, maka strategi tersebut berisiko tinggi. Kita mungkin akan mendapatkan tepuk tangan dan popularitas yang meriah, tapi tanpa profitabilitas yang nyata untuk menjaga bisnis tetap hidup. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan dari sebuah postingan hingga menjadi uang di kas perusahaan? Kita bisa membaginya ke dalam 4 tahapan logis. Pertama, jangkauan, yaitu seberapa luas visibilitas kita di mata audiens target. Setelah mereka melihat, kita butuh engagement untuk membangun interaksi yang mendorong ketertarikan mereka. Namun, interaksi saja tidak cukup. Kita harus mengarahkan mereka menjadi traffic ke saluran penjualan kita. Dan puncaknya adalah konversi, di mana pengunjung tersebut akhirnya resmi menjadi pembeli. Ingat, setiap tahap ini harus dipantau secara terpisah. Jika ada satu tahap yang bocor atau tidak sinkron, maka seluruh proses penjualan Anda tidak akan pernah optimal. Bayangkan Anda sudah menuangkan air ke dalam corong, tapi air yang keluar di bawah hanya sedikit. Inilah yang kita sebut sebagai kebocoran di funnel. Mari kita bedah 2 kasus yang paling sering terjadi. Kasus pertama, engagement tinggi tapi CTR rendah. Konten Anda disukai banyak orang, tapi mereka tidak mengklik tautan belanja Anda. Kenapa? Biasanya karena CTA atau ajakan bertindaknya lemah. Audiens hanya menikmati konten tanpa tahu harus melangkah kemana selanjutnya. Kasus kedua, CTIAR tinggi, tapi CVR rendah. Orang-orang sudah berbondong-bondong mengklik iklan, tapi tidak ada yang membeli. Masalahnya bukan lagi di konten, tapi pada landing page Anda. Mungkin halamannya terlalu lambat, atau penawarannya kurang meyakinkan saat mereka tiba di sana. Dengan memahami titik kebocoran ini, kita tidak perlu merombak seluruh strategi. Cukup perbaiki bagian yang rusak agar aliran penjualan kembali lancar. Agar kita tidak lagi terjebak dalam angka-angka semu, kita perlu memantau KPI secara terintegrasi di setiap tahap funnel. Tidak boleh hanya fokus pada satu metrik saja. Pertama,
Pantau awareness metrics seperti reach dan impressions untuk memastikan distribusi konten kita berjalan lancar. Kedua, lihat engagement metrics melalui watch time atau save and share untuk mengukur apakah kualitas konten kita benar-benar relevan bagi audiens. Namun, yang paling krusial bagi kesehatan bisnis adalah conversion metrics. Pantau angka ROAS dan AOV atau rata-rata nilai pesanan Anda. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan untuk konten media sosial benar-benar berbuah efektivitas bisnis yang nyata. Di antara semua metrik yang ada, inilah 4 besar yang akan menentukan apakah bisnis Anda sehat atau sedang dalam masalah. Kita sebut sebagai conversion metrics. Pertama, CVR atau conversion rate, yaitu persentase pengunjung yang benar-benar melakukan pembelian. Kedua, CPA atau cost per acquisition, yang memberitahu kita berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Jika CPA Anda lebih besar dari profit per produk, itu tandanya strategi Anda harus segera dirombak. Ketiga, ROAS, indikator efektivitas iklan kita. Berapa rupiah yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk iklan. Dan terakhir, AOV atau Average Order Value, nilai rata-rata transaksi per pesanan. Dengan memantau keempat angka ini, Anda tidak lagi menebak-nebak kesuksesan, tapi membuktikannya dengan data finansial yang akurat. Sebagai penutup dari materi pengukuran ini, mari kita satukan semuanya ke dalam sebuah perhitungan sederhana yang bisa Anda bawa pulang. Rumus utamanya adalah penjualan dari media sosial sama dengan jumlah klik dikali conversion rate dikali rata-rata nilai transaksi AOV. Mari kita lihat simulasi di layar. Jika konten atau iklan Anda berhasil mendatangkan 10.000 klik dengan conversion rate sebesar 3%, maka Anda akan mendapatkan 300 transaksi. Jika setiap transaksi tersebut bernilai rata-rata 150.000 AOV, maka total revenue yang masuk ke kantong Anda adalah 45.000. Dari angka inilah Anda baru bisa menghitung ROAS Anda. Dengan perhitungan ini, Anda tidak lagi hanya mengira-ngira keberhasilan di media sosial, tapi memiliki angka pasti yang menunjukkan kontribusi nyata konten Anda terhadap pertumbuhan bisnis.